Ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Ical di Cerita Roda 2. Wah, mobil. Oke. Wah, rame amat. Ada apa nih? Oh, sepertinya ada orang bikin acara. Oke teman-teman, balik lagi sama gue Ical di Cerita Roda 2. Malam minggu ada keperluan nih keluar, sekalian kita night ride. Gue mau ngisi bensin, karena ya teman-teman tahu sendiri nih, akhir-akhir ini semenjak BBM naik, bensin gue turun kasta ke pertama Pertalite. Terus dari Pertalite makin banyak orang yang turun juga ke Pertalite, karena cuman itu yang paling murah kan saat ini. Jadi kalau gue ngisi pada saat berangkat kerja, kemungkinan lebih antri. Jadi gue coba nih malam, sekalian night ride lah, bikin konten, karena udah lumayan lama juga ya semenjak riding terakhir tuh yang sama teman-teman gue di Sentul, terus ke Puncak 2 dari teman-teman Cerita Roda 2, si Mas Kesha, Mas Franky, sama Mas Oki. Wah, rame juga nih, rame ya bun, malam minggu. Jujur ya, gue sebelumnya nggak pernah riding malam-malam, apalagi malam minggu nih, tempat rame tuh hampir nggak pernah sama sekali gue. Karena pertama ya gue udah capek ngejalanin weekdays. Kalau lagi ke tempat kerja tuh macetnya bener-bener nguras tenaga. Jadi weekend gue kadang gue pakai cuma buat rehat doang, kecuali udah ada planning riding sama temen-temen ya. Gue pengen riding rada jauhan sendirian tuh rasanya udah apa ya, semangat gue udah kalah sama rasa capek. Jadi udah nggak ketolong capeknya, karena saking parahnya tuh jalanan. Gue ke tempat kerja tuh berangkat gue kena macet, pulang pun juga kena macet. Bener-bener apa ya, di badan tuh bener-bener ya, kalau boleh dibilang setiap sampai rumah tuh rasanya badan kayak habis digebugin, capek banget, pegel-pegel. Makanya kadang weekend gue habis cuma buat leyeh-leyeh di rumah doang. Nah, gue juga pengen ngebaruin konten-konten sih, di kayak gue udah pengen nyoba ngerambah ke TikTok buat bikin daily konten gue. Tapi ya balik lagi, si sempet tuh bikin konten kadang buat, makasih kadang buat gue ngejalanin hari aja udah ada tenaganya, udah syukur banget. Apalagi gue bisa bikin konten, dah alhamdulillah, wa syukurillah. Jadi ya udah habis gitu aja deh tenaga. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya hidup. Balik lagi, ketika gue ngerasa badan udah nggak sanggup lagi nampung endurance, buat di endurance, kayaknya udah mesti gue nambahin aktivitas olahraga. Woi, gue ngecek air dulu nih, tinggi apa enggak. Oh enggak, takut banjir guys. Jadi yang gue rasa badan gue harus di upgrade nih, harus ditambahin endurance-nya supaya bisa kuat ditempa lagi.
Karena kayak yang gue rasain ya, dulu waktu zaman gue masih nganggur tuh, belum punya kerjaan, belum lama lulus dari kuliah, itu kegabutan gue hampir setiap hari Sabtu atau Minggu, seminggu sekali gue pasti main ke Bogor. Patokan gue tuh paling jauh sampai ke Cipanas, cuma buat ya leyeh. Kadang gue cuman setelah gue sampai Cipanas minggir bentar, foto-foto, muter balik. Jadi cuma ngukur jalanan doang, sebegitunya. Dan itu hampir seminggu sekali. Jadi alangkah, kalau gue bilang ya alangkah kuatnya badan gue. Terus ditambah dulu gue kuliah di Jakarta Barat, daerah Cengkareng, rumah di selatan. Tiap hari tektok pulang pergi naik motor. Dari semester 4 apa 5 gue lupa, gue udah main naik motor. Dan itu tiap hari gue tempuh. Badan gue udah istilah kata tiap hari makan jalanan lah. Jadi udah ketempa, nggak ada ya lah macet cuma dari Tangerang ke Bogor mah, atau dari Gadok ke Gunung Mas mah ya udahlah, telan aja. Kalau sekarang waduh, jalan 10 kilo aja nih udah mau nangis darah rasanya. Udah mau, kalau bisa, kalau nggak malu teriak ampun sambil nangis mah gue udah teriak ampun. Jadi ya gimana ya, umur juga mungkin. Cuma yang gue rasain sih ya semenjak banyak kesibukan, badan gue udah nggak ketempa lagi. Jadi ya udah apa ya, gue ini aja lah, apa tuh namanya, berusaha ngisi kegiatan menempa badan lagi deh, supaya badan gue lebih kuat lagi. Itu juga insya Allah ya, kalau guanya bisa dan ada waktu. Tapi kalau ya nggak bisa ya udah, mau diapain, namanya juga live kan, nggak bisa dipaksain. Nah nih gue mau ngisi bensin bingung, apa gue ke Vivo, cuman udah rada tiris banget nih, takut nggak nyampe. Gue pengen ke Vivo, jauh banget di Bintaro, pengen muter ke Bintaro night ride, tapi mager, nggak pengen jauh-jauh. Padahal motor hari ini tuh abis gue servis, wah udah enak deh. Lampu sen gue udah nyala, terus kopling udah enak lagi, tarikan juga udah enak. Rantai doang nih gue belum lumasin. Kemarin gue udah beli pelumasnya, karena ternyata ya motor gue nih kayaknya shocknya udah kena nih, depan udah harus diganti. Jadi kenyamanan riding tuh udah mulai berasa berkurangnya. Jadi depan gue nih kayaknya goyang banget, kurang apa ya, kurang, kalau gua rasa sih kayak kurang stabil. Udah gitu si stangnya juga punya gue nih bengkok, abis jatuh bego gara-gara apa tuh namanya, gara-gara waduh ngantrinya mantep banget, gara-gara ini waktu motor gue mogok, gue coba buat standarin. Jadi begitu di standarin, tumpuannya salah.
ya udah jatuh bego. Dan Bison tuh berat ya, kalau hitungannya kalau gue bilang ya dari Mega Pro kayaknya lebih berat deh. Jadi stangnya nih jatuh aja tuh bengkok. Gue nggak tahu apa karena posisi jatuhnya atau si motornya emang berat, ya udah bengkok akhirnya. Jadi ngumpulin duit lagi buat jajan. Plus nih shock depan gue juga kayaknya udah kena, udah berapa kali di press ya waktu itu. Gue 2 kali kecelakaan waktu itu, crash. Sama pelek juga rasanya kayaknya udah sepeleng, udah kudu di press juga. Udah berapa kali ganti claver masih gitu juga, masih goyang, nggak stabil. Ini kalau di jalan nih dilepas nih goyang nih kayaknya nih stangnya nih, nggak stabil. Terus juga di posisi riding nggak enak, jadi apa ya, di pundak tuh berasa sih agak miring. Udah mah badan gue juga mungkin udah nggak bener nih posisinya, udah keseringan jatuh. Diurutnya seadanya juga waktu itu, nggak ditanganin secara proper. Jadi gitu ya. Nih mau nyari bensin jadi ngomong ngalor ngidul nih teman-teman, ya nggak apa-apa lah, nemenin riding santai, ngomong aja nggak jelas. Syukur-syukur masih ada yang dengerin, karena gue masih belum bisa riding rada jauh nih. Gue nggak tahu nih ya besok bisa apa enggak nih San Mori. Pengen San Mori sih. Kalau bisa subuh jalan, gue pengen banget nyobain apa sunset di Gunung Dago. Kayaknya seru kali. Masih buka nggak ya? Mas masih buka mas? Masih buka? Oh. Kirain udah mau tutup. Ya Pak? Kirain udah mau tutup. Nah, jam 10. Oh. Masih 15 menit. Fee powernya 50.000 ya? 50. Iya. Member ada Pak? Member masih yang lama, belum install aplikasi. Nanti kalian tinggal download aja Pak ya. Oh iya, masukin nomor kartunya aja ya? Iya. Power 50 di meter yang kanan ya. Yap. Ya lo download baru langsung dapat poin Pak. Oh gitu. Oh iya. Sekarang bonusnya bisa dipakai buat apa aja mas? Ya? Bonusnya bisa dipakai buat apa aja sekarang? Masih sama Pak. Masih sama? 150 poin setara 10.000. Oh gitu. Dia nanti di aplikasi juga ininya. Tinggal dipotong ya? Iya betul. Maaf. Dulu ya. Ya. Pak, makasih ya. Sama-sama. Oke, ngisi V-Power dulu deh. Sekali-kali dimanjain si Bison. Karena sayang banget kalau nggak di habis diservis kasih minum yang enak, biar ya bersihin mesin lah sekalian. Lanjut lagi teman-teman. Jadi tadi sempat kerekam kan, sempat melihat di pom bensin Pertamina jam segini aja tuh, gua kira sih udah mau jam 10-an ya kayaknya. Gua belum lihat jam lagi. Itu masih penuh aja ngantri. Terus juga karena ada isu ya, di Vivo tuh yang RON 89 nya, walaupun dia di bawahnya Pertalite, banyak isu yang beredar karena itu lebih bagus dari Pertalite untuk mesin, dan juga
banyak yang bilang katanya Pertalite lebih boros sekarang. Jadi mau ngisi Vivo pun antriannya gue lihat di beberapa pom bensin Vivo. Gue sempat ngeliat langsung dan nyobain ngisi juga di daerah Cideng deh kalau nggak salah waktu itu pagi itu penuh. Dan di TikTok juga rame banget, gue lihat rame orang ngisi di Vivo. Jadi si Pertamina penuh, si Vivo juga penuh, antri panjang. Nah udah ngisi bensin, bingung nih mau muter kemana. Main ke arah mana ya? Ke arah Tangerang aja kali ya, nyoba muter-muter. Atau gue bingung nih kalau main ke Tangerang rada sepi kalau ke kanan ya, cobain ke kiri aja deh, muter ke kiri ke Kunciran, ntar muter lagi ke Alam Sutra deh. Sekalian nyari makan kali ya buat ayang embeb di rumah, nitip makan. Wah, oh iya, kemarin gue ngeliat berita nih teman-teman. Daerah yang sebelumnya gue datengin di Babakan Madang itu, gue lihat ada beritanya terjadi pergeseran tanah di sana tuh. Jadi yuk sama-sama kita doain saudara-saudara kita yang tinggal di daerah sana, semoga diberi keamanan, diberi keselamatan, dan juga segera mendapat penanganan dari pemerintah untuk penanggulangan bencana tersebut. Jadi yang gue sempat lihat di berita tuh sampai pergeseran itu terjadi di apa ya namanya tuh, di jalanan ini, jalanan utamanya. Jadi tuh sampai jalanannya tuh kebelah dua, terus jadi apa tuh namanya, jadi turun sebelah karena pergeseran tanah. Dan itu pas gue lihat itu jalanan yang sempat gue lewat, yang apa bisa kalau diterusin bisa nembus ke Puncak 2. Nah di situ ada beberapa, ada kalau nggak salah ada akses yang keputus juga deh, karena jembatannya juga rubuh, gue sempat ngelihat. Jadi gue nggak tahu deh gimana kabarnya sekarang di sana, apa udah bisa dilewatin apa belum. Karena itu buat gue itu daerah Sentul tuh berarti banget, karena alternatif banget buat gue yang udah apa ya, ketika pandemi ini udah mulai mereda, puncak udah mulai nggak, kalau buat gue tuh udah mulai nggak bisa buat leyeh-leyeh, udah rame, riweh. Tempat yang tadinya sepi, yang kita biasa datang buat kita leyeh-leyeh, itu sekarang rame. Soalnya banyak orang-orang yang tadinya belum pernah kesana sekarang udah bisa kesana. Sebenarnya sih itu gue bersyukur itu terjadi, karena itu jadi apa, jadi kabar baik buat warga sekitar, karena mereka mulai hidup kembali, perekonomian ya, karena pengunjung yang makin bertambah di daerah wisata itu. Cuma khusus
untuk gue dan mungkin untuk kalian yang nggak suka terlalu rame, terlalu ribut, mungkin lebih seneng kalau main sekarang ke Sentul. Karena di Sentul tuh banyak banget tempat wisata baru, tempat kayak resto, cafe baru yang masih terbilang sepi, tempatnya bagus, lu bisa nyantai lama di sana, harganya ramah di kantong, kalau kata anak-anak zaman sekarang affordable buat anak-anak Gen Z. Nah, itu gue berharap nggak banyak tempat wisata di sana yang kedampak lah dari bencana pergeseran tanah ini. Karena gue ngeliat di berita tuh ada beberapa jalan utamanya, akses utama yang kena justru sampai nggak bisa dilewatin, dan banyak warga yang ngungsi juga, diungsikan, harus mengungsi dari sana. Karena bahaya juga kan kalau tiba-tiba terjadi pergeseran tanah lagi di malam hari. Ya amit-amit ya, nauzubillah min zalik, jangan sampai kejadian lagi, cukup segitu aja. Yang ditakutin ya takutnya kan di malam hari. Sama aja kayak bencana lain, kayak banjir, kebakaran. Kalau kejadian di malam hari, kalau kita lagi istirahat, ya kita nggak siap tuh. Jadi yuk kita sama-sama doain deh yang terbaik buat saudara kita yang ada di sana, dan juga semoga perekonomiannya juga bangkit lagi nanti, tempat wisata makin banyak di sana. Bener-bener gua di trip di 2 video terakhir tuh, yang trip gue bareng anak-anak Cerita Roda 2 dan anak-anak kantor, itu bener-bener gue surprise banget ke sana tuh. Bener-bener tempat wisata tuh banyak, udah gitu nggak apa ya, milih juga enak gitu. Walaupun ada beberapa yang harganya memang udah di set kalau lu bawa keluarga banyak buat makan di sana. Jadi kayak ada udah beberapa tuh tempat yang emang gua rasain lu ngeluarin duit banyak juga kebayar dengan pemandangannya, walaupun makanannya ya terbilang enak pada umumnya, nggak terlalu wah banget. Jadi ya tinggal kalian pilih-pilih aja, karena saking banyaknya pilihan. Nah, udah banyak nih ngocehnya, udah bisa diupload kali ya, udah bisa jadi konten. Oke teman-teman, Cerita Roda 2 gua akhiri dulu sampai di sini. Kalau kalian ada kritik, saran, boleh masukannya di kolom komentar. Dan gue mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalnya di setiap video gue ada kesalahan dalam setiap penyampaian dan ada perkataan kurang yang enak, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata gue Ical pamit dulu. Kita ketemu lagi di Cerita Roda 2 berikutnya. Sampai jumpa. Ciao.